Yang keenam, menggunakan redaksi yang bermakna ila. Baik redaksi ini kalimatnya sarih atau kinayah. Contoh, tak akan aku sentuh, tak akan aku dekati. Ini sumpahnya maksudnya ini. Kalau ini redaksi yang digunakan. Bedanya dua ini adalah bermaksud untuk tak menggauli. Kalau ini redaksi apa yang digunakan. Makanya ada sigat di poin 6. Yang keempat, bermaksud tidak menggauli. Yang di sini sigatnya menggunakan redaksi apa? Contoh, aku tak akan menyentuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa melanjutkan kajian pekanan kita kitab Matan Al-Ghayah At-Taqrib, meskipun sore ini sempat turun hujan. Ya, hujan tadi. Sempat hujan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini sehingga semua pembahasannya minimal kita tahu. Kalau tak paham itu, minimal tergambar apa pembahasan fikih itu. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di akhirat termasuk di antara orang yang dimuliakan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita masuk pada pembahasan tentang ila. Ila itu bersumpah tidak menggauli istri. Di dalam kitab kita di halaman berapa Ustaz? 119. 119 tentang pembahasan al-ila. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata pengarang kitab Imam Abi Syuja', faslun, fasal yang menjelaskan al-ila, tentang ila. Wa idza halafa alla yata'a zawjatahu mutlaqa aw muddatan tazidu ala 4 ashhurin fahuwa mulin wa yu'ajjalu lahu in sa'alat dhalika 4 ashhur thumma yukhayyaru bainal fai'ati wat takfir aw at-talaq fa in imtana'a talaqa alaihi al-hakim. Apabila ada seorang suami bersumpah demi Allah atau bentuk sumpah yang lain, alla yata'a zawjatahu mutlaqa, saya tak akan menggauli istri sama sekali. Mohon maaf, maksudnya berhubungan badan. Saya tak akan berhubungan badan dengan dia sama sekali. Dia tak batasi. Apakah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tak batasi. Pokoknya mutlak. Atau dia sebut lebih dari masa 4 bulan. Saya tak akan bergaul dengan dia lebih daripada dengan dia selama 4 bulan atau 5 bulan. Jadi ila itu suami bersumpah tak akan bergaul dengan istrinya selama waktu tak terbatas atau waktu itu lebih dari 4 bulan. Tidak akan bergaul bersama istri, berhubungan badan secara khususnya dengan istrinya secara mutlak atau tak disebutkan waktunya.
Tak disebutkan jangka waktu, durasinya. Pokoknya tak akan berhubungan badan dengan dia. Tak sebutkan jangka waktu tertentu atau waktunya lebih dari 4 bulan. Jadi ini ilah itu. Orang Arab menjadikan ini sebagai satu di antara cara mentalak istri. Di kita ini tak biasa. Jarang orang kita yang melakukan hal ini. Cuma karena ini ada syariatnya dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi, minimal kita tahu. Kan tak ada kita gini, Pak. Orang yang bersumpah dia tak akan bergaul dengan istrinya, pokoknya tak akan bergaul lagi. Atau tak akan bergaul setahun, tak akan bergaul 6 bulan, tak akan bergaul 5 bulan, pokoknya lebih dari 4 bulan ke atas. Tak ada kita kan. Orang Arab itu punya cara untuk pisah istri begitu. Karena di sebagian tempat berpisah itu dianggap aib. Di sebagian tempat berpisah itu dianggap kekurangan. Maka cara dia bersumpah berpisah itu dengan berbagai ragam. Ada kemarin khulu, ini ila, nanti ada zihar. Jadi ila itu dia bersumpah tak akan bergaul dengan istrinya semasa waktu lebih dari 4 bulan atau tak dibatasi sama sekali. Itu ila namanya. Ila. Dalam bahasa Arab, ala yuli ilaan. Jadi bahasa Arab ini dia punya timbangan namanya. Sehingga wazan ini nanti menentukan apa fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya, kemudian apa masdarnya, apa fi'il amar, fa'il, maf'ul, dan seterusnya. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah 226 tentang ila ini. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim, yu'luna min nisa'ihim. Bagi para lelaki yang melakukan ila terhadap istrinya, tarabbusu arba'ati ashhur. Ditunggu dia sampai 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dia cabut, dia tak laksanakan sesuai dengan sumpah dia, Allah mengampunkan dia. Allah Maha Pengampun dan Maha Rahman dan Rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kalau seandainya dia jadikan itu sebagai cara dia talak, Allah Maha tahu, Maha dengar apa yang dia cakapkan. Jadi secara syariat ini disebut perbuatan ini dengan ila. Lalu bagaimana ila ini secara syariat, boleh atau tidak? Haram hukumnya. Jadi ila ini haram. Bukan perkara yang diperkenankan syariat. Kenapa dia haram? Dia menyebabkan mudarat bagi perempuan. Perempuan, mohon maaf, perempuan dengan laki-laki itu sama. Orang yang sama punya kebutuhan satu dengan pasangannya. Tapi ketika dia diharamkan, dia tak diperbolehkan untuk melakukan hal yang boleh, maka ini mudarat bagi perempuan. Dan boleh jadi laki-laki menjadi iffah dengan ada istrinya, istrinya diiffah dengan ada suaminya. Iffah terjaga dari berbuat zina, dari berbuat yang salah. Gara-gara ini boleh jadi istrinya berdosa. Istrinya berbuat zina atau berbuat yang semakna dengan zina atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan marwah manusia yang beragama. Kemudian ila ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ketentuan-ketentuan yang mesti terpenuhi supaya disebut dengan ila. Apa ketentuan-ketentuan itu? Pertama, rukunnya adalah suami bersumpah. Rukun ila ini kapan terjadi? Satu, ada suami yang bersumpah untuk tidak bergaul dengan istrinya. Tapi suami yang bersumpah ini tentu saja adalah suami yang sudah menikah dengan dia. Kalau belum menikah gimana mau menyumpahi? Dengan siapa? Jadi suami yang bersumpah, dia
memang suami yang sah. Ini tak pandang agama. Muslim, non-muslim, mengenal Tuhan, tak mengenal Tuhan, pokok dia suami. Suami yang dia telah terikat dengan pernikahan yang sah, maka dia bisa menjatuhkan ilak. Yang kedua, suami ini dia melakukannya dengan sadar. Apa sih istilah bahasa kita? Dia tidak terpaksa, dengan kesadaran penuh. Atau tidak terpaksa, tidak tertekan. Dia memang betul-betul ingin melakukan ke istrinya. Dia sengaja. Dia tak tertekan, dia tak dipaksa, dia tak kondisi. Berbagai hal, kalau kamu tak lakukan itu, kamu dibunuh. Tak, dia normal, stabil. Dia tak dipaksa siapapun. Dia bisa memilih melakukan atau tidak. Kemudian dia bersumpah ini bila, mohon maaf, kondisinya normal untuk bisa berhubungan badan. Kalau memang dia tak bisa, mau bersumpah pun, tak bersumpah pun, dia tak akan bisa juga. Kondisi normal. Kenapa? Di antara berakal sehat, di antara juga, mohon maaf, memang dia punya kemaluan bisa bergaul sama istri. Kan kemarin sudah sempat kita kaji, ada aib suami, ada aib istri. Kalau seandainya dia tak bisa berhubungan badan, bersumpah tak bersumpah pun sama saja, tak akan berlaku. Jadi suami yang bersumpah itu adalah dia memang suami yang sah. Kemudian dia melakukan dengan kesadaran dia. Yang ketiga, dia memang seorang suami yang bisa berhubungan badan dengan istrinya. Kalau dia, mohon maaf, tidak ada kelamin atau kelaminnya semuanya tulang dan seterusnya, itu akan terjadi. Maka mesti orang yang kondisinya normal bisa bergaul, berhubungan badan dengan istrinya. Yang kedua, rukunnya adalah ada istri. Tentu saja istri yang sah dalam pernikahan. Istri sah. Ini istri orang. Istri awak. Yang kedua, bisa berhubungan badan secara normal dengan suaminya. Kalau dia tak bisa berhubungan badan, tak diilak pun tak akan berhubungan badan. Bisa pisah ranjang, bisa tidak, Pak. Jadi dia memang bersumpah tak akan bergaul dengan istrinya. Dan itu otomatis membuat istri tak bisa memenuhi kebutuhan biologis dia. Dan ini mudarat bagi istri. Kenapa suami tak dipikir mudaratnya? Kalau suami ini dia pengen nikah lagi bisa, perempuan tak bisa. Perempuan dia cuma menikah satu dengan suami dia itu. Kalau laki-laki, dia sumpah istri yang ini, dia nikah 3 lagi. Tak ada kendala bagi dia. Tapi perempuan, kalau terhalang oleh istri suami ini, solusi yang lain cuma haram, tak ada yang halal lagi. Suami, dia punya solusi yang lain. Makanya, ilak ini haram. Kan timbul pertanyaan kan, kok istri dia menjadi mudarat, suami kok enggak mudarat? Suami dia punya peluang yang lain, istri enggak punya. Makanya diharamkan syariat. Paham ya? Jadi ilak ini jangan dianggap, kok perempuannya, laki-laki gimana? Laki-laki dia punya peluang yang lain. Makanya tak dibahas oleh syariat. Kalau perempuan, dia kalau sudah tak diperizinkan oleh suami dia atau suami dia bersumpah, dia tak akan dapat lagi kecuali yang haram. Karena dia tak boleh menikah dengan 2 laki-laki. Menggantung tak batali. Itu masalahnya. Makanya membuat mudarat. Bagi laki-laki tidak mudaratnya karena ada faktor yang dia bisa dapat jalan keluar. Gitu Pak. Paham ya? Makanya sudah dibahas sebelumnya tentang pembagian jatah bagi istri lebih dari 1. Sehingga sampai di sini orang tak lagi pusing membahasnya. Kenapa? Sudah ada pembahasan tentang poligami kemarin. Jadi suami dia punya solusi. Yang istri gimana? Di situ masalahnya. Kemudian selanjutnya
Yang ketiga adalah sumpah. Dia bersumpah dengan apa? Atau bersumpah dengan misalnya demi Allah, atau dengan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan dia bersumpah tak akan melakukan pada istrinya. Jadi dia gunakan kalimat-kalimat sumpah. Baik sumpah itu sumpah yang dibenarkan syariat atau tidak. Kalau saya gaul dia, saya akan kerjakan solat sunnah ini segala macam terus. Jadi dengan sumpah yang dibenarkan syariat atau sumpah yang tak dibenarkan syariat, bila dia bersumpah tak menggauli istrinya, maka itu namanya ilak. Karena kan ada kalimat-kalimat sumpah yang dibenarkan, ada kalimat sumpah yang tak dibenarkan oleh syariat. Sama saja. Dia gunakan kalimat sumpah yang benar syariat atau tidak, jatuh talak. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang kelima adalah 4, bersumpah tidak berhubungan badan, sehingga tak berlaku sekadar bermesraan. Saya tak akan memeluk dia selama-lamanya. Itu tak ilak. Saya tak akan memegang tangan dia. Saya tak akan mencium dia selama-lamanya. Tak ilak. Tapi kalau berhubungan badan, baru ilak. Karena ini yang menjadi mudarat bagi perempuan. Kemudian yang kelima, masa waktunya. Apa masa waktunya? 1, lebih dari 4 bulan. Yang kedua, mutlak pokoknya tidak akan bergaul lagi. Tapi kalau kurang 4 bulan, enggak disebut dengan ilak. Atau sebelum 4 bulan dia sudah balik kembali, dia sadari kemudian dia batalkan, tak sebut dengan ilak. Jadi batasnya minimal 4 bulan, atau waktunya dia tak membatasi yang bermakna waktu itu panjang dengan waktu ke depan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, jika terpenuhi ini maka tak disebut ilak. Kalau tidak, tak terpenuhi ilak. Timbul pertanyaan, kenapa masanya 4 bulan Ustaz? Kok tidak lebih dari 4 bulan? Ini pernah kejadian di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pertama, ini adalah bahasa Al-Quran. Redaksinya untuk menyatakan 4 bulan itu Al-Quran. Lilladina yu'luna min nisa'in tarabbusu 4 ashhur. Bahasa Al-Quran 4 bulan. Jadi waktu itu dibatasi oleh Al-Quran 4 ashhur, 4 bulan. Yang kedua, kenapa 4 bulan itu? Ternyata ada studi kasus. Apa studi kasusnya? Umar bin Al-Khattab, dia khalifah. Sehingga Umar termasuk khalifah yang sering malam-malam itu keliling. Dan dia keliling itu tak diketahui oleh masyarakat. Karena dibawa pengawal dia keliling. Lalu kemudian kalau di rumah-rumah tertentu atau rumah terpencil, dia amati sejenak, terdengar pembicaraan-pembicaraan. Kalau menarik perhatian, dia dengar sampai selesai. Kalau seandainya ada pekerjaan menarik perhatian, dia perhatikan, dia tanya, dia lihat detail. Sehingga berbagai penyelewengan masyarakat di masa Umar itu ketahuan. Dan berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan masyarakat itu ketahuan. Sehingga ada orang yang tak makan-makan, ada orang yang susah, itu ketahuan. Lalu Umar antar sendiri gandum ke rumah orang yang susah tadi. Sehingga ada kejadian, pernah ada ibu, dia punya anak 2 orang. Anak ini nangis minta makan. Di rumah tak ada yang bisa makan. Oleh ibu dia, kalau kita kan punya tungku macam masak lama tu, punya tungku. Lalu yang bahan dari dari tanah liat tu apa namanya? Kayak kuali tanah liat itu. Apa namanya itu, Bu? Panci dari tanah liat tu. Kayak itulah, Pak. Dimasak, batu yang dimasaknya. Sehingga ketika ibunya ke dapur, teng teng tung tang bunyi terus itu. Anaknya mengira, "Nak, sebentar ya, Nak. Mudah-mudahan cepat masak. Istirahatlah dulu."
Tutuplah mata. Nanti kalau sudah mudah-mudahan nanti ketika buka mata dia dah masak. Yang dimasak batu dengan air. Sehingga anaknya berkali-kali nanya, "Bu, dah masak?" "Sebentar lagi ya nak, belum masak nak." "Cak mana memasak?" "Batu dengan air yang dimasak." Umar ketika itu mendengar percakapan orang tua itu, masuklah ke dalam, ditanya, "Kenapa? Ada apa? Kok sejak tadi anak-anak menangis? Mana anak-anak menangis tadi?" Rupanya dah ketiduran. Umar masuk, anak tidak tidur. Apa yang buat mereka menangis? Kemudian mereka dah diam. Mereka lapar. Tak ada yang akan dimakan di rumah. Lalu supaya mereka terhibur, masukkan batu ke dalam panci dan itu dimasak. Kemudian katakan ke dia, "Tidur dulu nak, nanti kalau dah bangun mudah-mudahan dah masak." Lalu dia kesal, ini gara-gara Umar. Umar dia tak adil. Dia hanya tahu orang-orang yang orang kaya, orang kota, orang pinggiran macam kami dia tak tahu. Sehingga dia tak tahu kalau kami susah. Dia bicara dengan Umar. Umar ketika itu hanya terdiam. Kemudian Umar minta izin, dia balik ke rumah, dia ambil gandum, diantarnya gandum ke situ. Hingga malam itu keluarga itu jadi masak. Orang tak tahu kalau Umarnya ngantar. Dia cuma bilang bahwa Umar menyuruh antar gandum ke rumah ini. Akhirnya makan. Itu Umar sama gitu. Nah, ada juga kejadian. Waktu itu Umar keliling-keliling, terdengar ada seorang perempuan yang suaminya pergi jihad. Ketika suami pergi jihad, dia bersenandung. Bersenandung pakai syair Arab. Saya bacakan je lah. "Ala tala hadzal lailu wazwarra janibuh." Panjang betul lah malam ni, kata dia. Dah gelap semuanya dah. Tak ada apa-apa pun malam ni. "Walaysa ila jambi halilun ula'ibuhu." Di samping awak tak ada abang yang bisa awak bermesraan dengan dia. Jadi menunjukkan bahawa kita punya abang, tapi sekarang lagi tak ada abang. Dah malam hari, dah lama malam ni. Gitu-gitu juga malam ni. Tak ada abang tu. Dia bersenandungnya sendiri. Dia tak mengira ada orang dengar. "Fa wallahi laulallahi la syai'a ghairuh." Demi Allah, kalaulah bukan karena Allah dan bukan karena faktor yang lain, karena Allah saja, la za'za'a min hadzal sarir jawanibuh. Pastilah ranjang dia akan berbunyi karena ada perbuatan yang dia buat. Kira-kira begitu. Paham maksud saya? Jadi karena takut pada Allah, dia tak berbuat apa-apa. Maka kata dia, "Fa makhafatu rabbi wal haya'u yakfini." Karena takut kepada Allah dan rasa malu, aku tidak melakukan apapun. "Wa ukrimu zawji an tunala marakibuh." Dan aku muliakan suamiku sehingga ketika dia pulang dia mendapati istrinya sebagai istri yang layak untuk dia bergaul dengannya. Jadi mendengar itu Umar kemudian panggil para perempuan-perempuan di Madinah. Ditanya, terutama perempuan-perempuan yang suaminya pergi perang, perempuan yang janda dipanggil. Berapa lama perempuan itu bisa sabar? Sabarnya otomatis masuk Umar itu masuk khusus. Kata perempuan tadi 2 bulan. Kalau sudah 3 bulan, itu berkurang sabarnya. Dan 4 bulan, bisa hilang sabarnya. Maka sejak saat itu, Umar membatasi pasukan perang cuma boleh meninggalkan keluarga maksimal 4 bulan. Lebih 4 bulan tak boleh, harus gantian. Harus pasukan baru yang berangkat. Yang 4 bulan, mesti balik. Dan Umar surati semua gubernur di berbagai daerah, maksimal pasukan boleh pergi perang 4 bulan. Kita tak terbayang masa panjang ini oleh kita. Kenapa? Kita tak pernah perang. Tapi kalau orang yang perang atau tentara, dia akan terbayang. Perang itu kadang-kadang bertahun-tahun. Perang itu kadang-kadang sekali berangkat itu 3 bulan, 6 bulan. Tak balik-balik. Maka ketika terjadi perang modern pun, banyak tentara barat itu dia stres. Kenapa? Terlalu lama dia pisah dengan keluarga. Terlalu lama dia meninggalkan kampung dia. Dan tentu saja orang perang ini punya keterbatasan. Dia tak bisa berolahraga seperti dia di rumah. Tak bisa jalan-jalan kemana dia suka. Dia selalu ada di barak. Ada di tempat-tempat pertahanan. Kadang-kadang seperti kapal-kapal apa itu? Kapal apa misalnya? Pangkalan militer itu. Itu di kapal aja. Mau ngapain di kapal itu? Seluas-luas kapal mau ngapain gitu? Akan jenuh juga. Maka stres sebagian. Jadi Umar mendengar para perempuan
itu mulai mengeluhkan. Lama betul ditinggal oleh suami. Sehingga rasa sabar mulai hilang. Bahkan sabar itu habis. Umar akhirnya membuat putusan, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Inilah antara sebabnya, kenapa ilak itu 4 bulan. Pertama, redaksi Al-Quran. Yang kedua, studi kasus perempuan-perempuan. Kalau sudah 4 bulan atau lebih dari itu tak bergaul dengan suami dia akan hilang kesabaran. Makanya ilak itu dibatasi 4 bulan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun yang keenam, redaksi ilaknya. Yang keenam, menggunakan redaksi yang bermakna ilak. Baik redaksi ini kalimatnya sarih atau kinayah. Contoh, tak akan aku sentuh, tak akan aku dekati. Ini sumpahnya maksudnya ini. Kalau ini redaksi yang digunakan. Bedanya dua ini adalah bermaksud untuk tak menggauli. Kalau ini redaksi apa yang digunakan. Makanya ada sigat di poin 6. Yang keempat, bermaksud tidak menggauli. Yang di sini sigatnya menggunakan redaksi apa? Contoh, aku tak akan menyentuh dia. Kalau tidak menggauli kan jelas. Atau dalam bahasa Arab tidak akan menjima dia. Itu jelas. Jadi redaksi apa yang digunakan? Terpenuhi 6 ini baru terjadi ilak dari seorang suami pada seorang perempuan, pada seorang istri dia. Dan ini bisa saja bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Artinya tak mesti bahasa Arab. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa kita. Bahasa Ocunya Pak Imam bisa Pak Imam? Pakai bahasa Melayu pun boleh, pakai bahasa Minang boleh, tapi semakna dengan itu. Artinya menggunakan bahasa apapun tapi bermakna ilak tadi, jatuh ilak. Tak mesti bahasa Arab. Emosi tak emosi jatuh juga ilak. Pokoknya semua redaksi yang seperti itu maksudnya ilak, itu terjadi ilak. Jadi semua redaksi yang bermakna itu jatuh ilak. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT perlu dibahas supaya jangan terjadi dengan kita dan jangan mudarat bagi para istri. Lalu efek dari ilak ini apa? Satu, para suami boleh diberi waktu tenggang sampai 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan dia menyadari, maka terjadi pisah. Tapi kalau sudah habis 4 bulan, dia tak juga kembali 4 bulan tadi, maka dia diberikan pilihan. Mencabut, mentalak, atau melanggar sumpah. Sehingga sumpah tadi tidak menjadi dosa bagi laki-laki tadi. Jadi poin pertama diberi tenggang. 4 bulan ini apa sikap dia? Dia sadari sehingga dia kembali kepada kondisi awal atau dia bersikeras dengan sumpah dia. Kasih tenggang 4 bulan dulu. 4 bulan ini dihitung sejak masa dia mengucapkan. Bukan sejak masa istri mengadu kepada hakim. Kamu boleh saja istri mengadu, hakim, bulan lalu suami saya, dia bersumpah tak akan bergaul dengan saya 4 bulan. Bukan dihitung dari saat mengadu tadi. Tapi dari saat kapan suami mulai menjatuhkan ilak kepada istrinya. Kemudian, seandainya sudah 4 bulan, tidak juga, tidak ditalak, tidak digauli, tapi kemudian dia bayar kafarat sumpah, maka dihitung dia ini rujuk kepada istri dia. Jadi tidak ditalak, juga tidak digauli, cuma sumpah tadi dia tebus. Kalau tidak sumpah dia kan berdosa, tidak ditebus. Dia tebus sumpah tadi, berarti dia dianggap seorang suami yang balik kepada istrinya, hanya saja istri mudarat dengan itu dan dia melakukan perbuatan haram, berdosa dia gara-gara itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 4 bulan dikasih pilihan, pisah, balik, langgar sumpah, atau yang mana satu yang dia inginkan. Ya. Sejak dia melakukan ilak itu sampai selesainya
Sampai dia 4 bulan belum. Sudah 4 bulan baru berdosa dia. Jadi mulai ilak ini dihitung dia 4 bulan tadi itu. Sampai 4 bulan istri belum sampai mudarat seperti yang kejadian-kejadian ceritakan tadi itu. 4 bulan ke atas baru dia haram bagi dia, berdosa dia sejak saat itu. Belum. Itu macam suami bertengkar dengan istri aja. Kan wajar kalau suami bertengkar dengan istri kemudian dia tak mau bermesraan, itu macam itu aja. Merajuk. Dia tak pisah ranjang tapi merajuk aja. Nah, setelah 4 bulan tak juga kembali normal, tak juga memutuskan memisahkan istri, maka jatuhnya haram dia buat sejak saat itu dan dia berdosa. Sehingga perempuan berhak dia mengajukan kepada hakim. Kalau seandainya dah 4 bulan tak juga dia balik, hakim boleh menjatuhkan talak 1 atas nama perempuan tadi. Kenapa? Karena ini adalah hakim menjatuhkan hak yang diperbolehkan untuk perempuan dia ajukan kepada hakim. Dan hakim ketika itu sebagai wali umat Islam berhak memikirkan maslahat bagi perempuan dengan cara mentalak perempuan tadi dari suaminya. Sehingga kalau suaminya tak merujuk, dia bisa menikah dengan suami yang lain. Dan kalau tidak dia telah lakukan itu, berarti dia mudarat. Entah sampai kapan ujungnya. Makanya hakim diberikan hak untuk menjatuhkan talak 1 bagi perempuan tadi. Tidak talak 3. Kalau talak 3 tak selamanya tak boleh balik. Itu talak 1 saja. Supaya kalau dia menyesal nanti dia bisa rujuk. Nah, itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya setelah 4 bulan ini suami dia balik, cuma dia tak segera menggaul istrinya karena faktor, mohon maaf, mungkin dia sakit atau karena faktor-faktor yang lain sehingga tak bisa bergaul sama istri. Maka dia saat itu tak dianggap lagi ilak dan dia tak berdosa. Kan mohon maaf, bisa jadi dia sedang sakit, cuma dia menyadari sehingga dia tak melanjutkan ilak dia. Tapi ketika itu tak bisa bergaul. Maka kondisi ini dianggap dia sudah rujuk daripada ilak dia, cuma dia tak bergaul tadi karena uzur yang diperkenankan bagi dia untuk tidak melakukan yang menjadi tebusan atau menunjukkan dia kembali dari ilak dia. Baik, sampai di sini kita lanjut diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Harus diucapkan, Pak. Kalau tak diucapkan, tak disebut ilak. Kalau sekedar dia nyimpan dalam diri saja, tak disebut dengan ilak. Dia dengan diucapkan. Istri enggak tahu. Dia dengan diucapkan kepada istri. Suami menjelaskan, menyebutkan kepada istri. Baik menggunakan tadi bahasa yang terang untuk ilak atau semakna dengan ilak, tujuannya untuk ilak. Jadi kalau tak disampaikan tak tahu, Pak. Dan tak disebut dengan ilak. Membatin aja kan. Kan ada membatin masa kita kan. Sekedar membatinnya itu disebut dengan ilak. Dia mesti sampaikan. Sehingga istri tahu bahwa dia sedang berlaku ilak dengan dia. Maka dia kemudian bisa mengangkat kepada hakim untuk diadukan. Kalau tak dia dasarnya apa? Begitu, Pak. Sudah, Pak? Silakan ada lagi yang lain. Ibu-ibu, ada, Bu? Tidak mesti. Tidak mesti. Karena ini dia tidak talak. Dia cuma semacam apa namanya? Dia menghalangi istrinya saja. Dia tak talak. Ilak ini belum talak. Tapi kalau 4 bulan tidak juga ditalak, berarti istrinya macam tadi itu. Digantung tak bertali tadi itu. Dan itu makin panjang mudarat bagi dia. Sehingga 4 bulan tadi dibatasi. Kalau tak juga dia kembali, maka mesti dia memutuskan sikap. Supaya istri ini bisa dia memutuskan pernikahan, dia minta talak dan segala macam, nikah dengan suami yang baru. Itu gunanya 4 bulan tadi dibatasi. Cukup?
Tak ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, kita masuk ke dalam pembahasan zihar.